Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu kata-kata ridho di dalam kitab ini halaman 15. Munculnya ridho itu karena kuat seseorang itu dengan ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu tasawufnya. Ilmu fikih yang berhubungan dengan anggota badan tubuh, ilmu tauhid yang berhubungan dengan akal, ilmu tasawuf yang berhubungan dengan hati. Ridho termasuk hubungannya ke arah ilmu tasawuf. Kudrat iradat ilmu arahnya kepada ilmu tauhid. Dan 3 macam ilmu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, kemudian pengaruh daripada memahami kudrat Allah Ta'ala kuasa, iradat Allah Ta'ala berkehendak, ilmu Allah Ta'ala tahu, maha tahu Allah Ta'ala, yang berhubungan dengan ridho, yaitu kata-kata raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Sudah kita bahas itu. Kemudian yang kita masih bahas, wabil islami dina, aku ridho agama Islam sebagai agamaku. Di sini kita harus hati-hati. Semua orang Islam tanya siapa nama Tuhanmu? Allah. Semuanya. Semua orang Islam tanya aja siapa agamamu? Islam. Tapi ada hadis Rasul, al-Islam majubun bil muslimin. Agama Islam ini yang merusaknya orang Islam itu sendiri. Al-Islam majubun bil muslimin. Agama Islam ini kata Rasulullah dirusak oleh orang Islam itu sendiri. Siap-siap nanti kita kalau kita ditanya malaikat munkar nakir, wa ma dinuka, apa agamamu? Di antara yang dirusak-rusak, minta maaf, seperti misalnya azan diperkecil volumenya. Nah, itu tuh kenapa maka azan itu diperkecil volumenya? Karena jangan mengganggu. Nah, itu bisa tak cabutin atau berapa menit azan itu? Azan itu Pak Ibu sesuai dengan masuknya sembahyang lima waktu. Dia tidak mengerti orang ini azan itu al-i'lam, pemberitahuan. Kadang kalau Bapak Ibu pemberitahuan itu kalinya hari kadosa jauh-jauh. Kita di masjid ini aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman telah berpulang ke rahmatullah. Ayo gematin. Gemati itu digemati, jangan nyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berpulang ke rahmatullah. Nah di rumah nanti teriak. Pergeseran itu satu. Yang kedua takbiran malam hari raya. Nah, wasya'airihi wa man radiya bil islami dinan azama sya'airahu. Siapa yang sudah ridho agama Islam itu sebagai agamanya, besarkan syiar-syiar Islam itu. Malam hari raya aja kita bilang, ayo malam hari raya aja kita bilang. Tapi dilarang, ada apa? Kan memang takbiran itu dianjurkan oleh Rasulullah.
Nah itu tuh masuk ke Bapak Ibu, sudah mulai diserang lagi oleh beberapa Salafi Wahabi. Yasinan nggak ada zaman Nabi, bubar di kampung Yasinan. Ini penghancuran syiar. Dia menyerang Yasinan nggak ada zaman Nabi. Pian kalau ada Yasinan di perumahan-perumahan tuh ada sering kenal mengenal. Yasinan itu jalan bersilaturahim di antara tetangga di perumahan-perumahan itu. Burdahan itu jalan untuk bersilaturahim. Arisan itu jalan untuk bersilaturahim. Diserang juga arisan itu haram. Arisan itu tolong menolong. Ada masalah riba di situ. Tolong menolong. Lah arisan haram tuh kayak ini. Sinang tukang kuncang dipesani kurang anak-anak. Itu yang haram. Dipesani kurang anak-anak. 5 juta misalnya kenanya, aku umahnya anuai atau abahnya anuai, aku perlu duit, tolonglah disuruh kuncang aku anak-anak. Malam itu mengganti kertas jadi nama Udin salah satu pelisan tuh. Nah itu tuh lalu dikuncang jelas ya ngaran ulang sudah nanggugur kayak apa aja jangan mau ucap. Nah itu yang dimaksud haram. Orang berarisan tuh semangat, misalnya ada perkumpulan Yasinan orang berarisan, bagus itu memberikan semangat. Ada juga Pak gue nama antar duit aja ada kau hadir, untung juga jakanya imbah karena sampai coba ambil nilai positifnya di situ. Serang terus syiar itu baku kumpulan bayasinan, beburdahan, betahlilan tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi di situ mengandung syiar. Kalau kurang memahami agama selalu tidak dilakukan Rasulullah, berarti kita kembalikan kepada zaman Rasulullah. Mandek Islam ini kada kau masuk ke Indonesia, karena Indonesia bukan tanah Arab. Ayo, sejarah harus dikuasai cara pemahaman Islam. Sampai-sampai Bapak Ibu bulan Ramadan yang tadi, ulun mengadakan musafir dalam hadis Rasul dan dalam kitab-kitab fikih, ya musafir itu membolehkan kada puasa dan Rasulullah menganjurkan kalau musafir jangan berpuasa. Benar, tapi dia salah memahami. Apa salahnya dulu? Rasulullah dari Makkah ke Madinah pakai onta, pian pakai pajero, pian pakai Fortuner, pian pakai bis. Di atas onta kalau tidur, gugur. Di dalam mobil bis kalau tidur. Nah, mengaruh dia. Terima kasih atas kejujurannya. Cara memahami agama jangan langsung berdalil dengan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah benar, meragukan hadis Rasulullah murtad, tapi di hati kita itu posisinya apa? Karena ada rumus memahami usul fikih, hukum fikih. Al-hukmu yadurru ma'al ilah wujudan wa adaman. Hukum itu harus memahami kasus, jangan muncul hukum tanpa memahami kasus. Pulang pengajian di Kapolres Kabupaten Banjar, udah ada ceramah halal bihalal bulan PV Following, bulan Purnawirawan, menangkan tanpa pian-pian ini negara keamanan. Polisi mana ada zaman Nabi ditahan haram. Polisi aja ulah TKP dulu memahami kasus. Nah ini penghancuran tanpa kita sadari. Dan maaf yang hadir diserang itu akan sasaran empuk bagi orang yang tidak kuat pemahaman Islamnya. Dia sendiri yang akan menyerang merusak ajaran Islamnya karena dia tidak bisa memahami situasi kasus yang terjadi dikaitkan dengan zaman Rasulullah. Nih
syiar. Kalau kita rindu agama Islam sebagai agama kita, kita terima ada manfaatnya, bukan berdalih tidak pernah dilakukan Nabi. Tunggu salah itu. Kita teruskan Pak Ibu lagi. Minta maaf nang hadir. Ulun kalau ceramah pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun tidak mau salam agama yang lain, karena ulun Islam. Siapa yang merintis salam itu macam-macam. Yang disampaikan berbahaya ya. Nah, ini lipotes namanya dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Lipotes dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Selamat siang, Guru menyebut. Enggak, kenapa Guru? Siang dia yang selamat. Selamat pagi. Belum tentu yang selamat siang. Selamat malam. Belum tentu yang selamat subuh. Kalau ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 24 jam sampai dia salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi, itu salam nama Islam. Maaf, kalau pian benar dengan ajaran agama pian Islam, ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan agama lain tidak komplain. Ulun sudah tanyakan. Agama lain tidak komplain. Ulun pernah ceramah antar lintas agama, tetap mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika agama yang lain dia naik untuk kata sambutan, dia pun mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian salam menurut agamanya, itu dia. Ulun enggak. Kenapa maka ulun enggak? Lakum dinukum. Apakah ayat itu ditabrak? Ustaz Fauzi tahu. Lakum itu huruf-jar, tapi taksis. Gak boleh diganti-ganti, gak boleh berubah-ubah. Khusus pegang agamamu dengan cara agamamu, bukan mencampur aduk salam, gak bisa. Nah ini bahaya. Siapa yang merintis salam seperti itu? Di sini pengajian tidak boleh menyebut orangnya. Nanti kalau ditanya gimana? Oleh Rasulullah, afsyus salam, sampaikan salam, afsyus salam, ucapkan salam. Salam apa di situ? Rasulullah yang ngomong pakai apa namanya? Rasulullah ngomong itu pasti wahyu beribu. Afsyus salam, sebarkan salam, wa'atimut ta'am, makani orang atau tamu atau orang yang kelaparan. Wasallu billaili wasallu billaili wan nasunya, sembahyang tengah malam di ketika orang bertidur. Tadkhulul jannata darussalam, kau akan dimasukkan ke surga darussalam. Amalan orang yang tiga tadi, afsyus salam, ucapkan salam kata Rasulullah. Wa'atimut ta'am, jamu tamu atau makani, berikan makanan atau minuman bir yang ringan-ringan. Wasallu billaili wan nasunya, sembahyang tengah malam di ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata darussalam, kau akan dimasukkan Allah ke surga darussalam. Ada nama surga darussalam. Yang sekolah anak di Darussalam. Itu kita mau tahu dari sini. Coba ulun berpeganglah dengan agama ulun, silahkan berpegang dengan agama dia. Lakum dinukum waliyadin, toleransi antar umat beragama secara bernegara, berideologi Pancasila secara bernegara, amalkan Bhinneka Tunggal Ika secara bernegara, secara beragama. Silakan amalkan agama menurut kepercayaannya masing-masing, dilindungi oleh negara. Pancasila, tahu sudah. Salah kau panggil tadi. Semua agama silakan mengamalkan menurut kepercayaannya masing-masing. Ada itu?
yang kadang-kadang lulus yang belajar ideologi Pancasila. Minta maaf ulun nih memandang pian nih rasa keluarga aja baik. Ada rasa mengaji ulun pian nih mana menyampaikan. Nah kita teruskan baik-baik lagi. Jangan dibenturkan yang hadir-hadir antara negara dengan agama. Jangan dibenturkan. Ini jar kita tuh bahasa orang tuh Pak Aiboy rentan terjadi unsur sara karena zaman kita ini jar ulun banyak tukang kompor daripada tukang lem. Hidup kita nih sekarang ini banyak tukang kompor daripada tukang lem. Nah, keteruskan lagi Bapak Ibu. Syiar Islam pelihara baik-baik. Nah, contoh lagi, tadi ulun pesan jangan dibenturkan Pancasila dengan agama. Karena ideologi Pancasila negara kita ini dirintis oleh orang-orang yang kuat agama dan sangat cinta dengan tanah air. Mereka orang nasionalismenya tinggi. Betul kan? Ulun belajar semenang berhadir. Siapa yang merintis 5 dasar itu? Mulai ketuhanan yang maha besar, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebut orang-orangnya, berapa kali perubahan, lalu ketuhanan yang maha besar nomor 1. Sampai ada namanya Piagam Jakarta. Kalau zaman Rasul Piagam Madinah. Tahuruddin lagi, bukunya masih ada tuh. Sampai belajar PSBB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Ayo kita yang hadir, terbentuknya kesepakatan seluruh para pendiri Indonesia jadi berideologi Pancasila. Itu siapa-siapa orangnya? Para pejuang, para ulama, para habaib. Minta maaf Bapak Ibu, nang tuha-tuha ulun betakut, ujung kan? Beliau minggu kainu bawa mana? Siapa-siapa yang merintis terbentuknya Pancasila itu? Ayo kita yang hadir, sampai anak-anak kita zaman dulu pian-pian gambar padi dan kapas ada laut. Akan ini tahu lah apa tuh gambar di lambang negara atau padi dan kapas. Padi itu untuk makan, kapas kalau luka mana ini. Sampai jumlah sayap-sayap burung garuda tuh ada hitungannya, ada maknanya. Akan ini tahu di apa? Apabila ulun lewat baisu tuh bundaran yang anggang tuh Al-Fatihah. Kenapa pian membaca Fatihah? Situ di bundaran itu ada apa? Mobil tank. Nah, ini tuh izin Hasan Basri itu orang. Ulun ada keluarga dia tak pulang. Pas kebetulan melewati Demang Leman. Al-Fatihah. Napa anu pian pangan lapangan sepak bola di hadiah Fatihah. Beri muara benar ini itu. Demang Leman itu ya. Kita sudah lupa. Kita temakan jasa para pejuang. Kembali lagi. Nah, setelah syiar tadi pai dihancur-hancurkan orang, hukum Islam pun dihancurkan juga. Nih supaya kita nih berhati-hatilah. Kayak apa caranya? Kan sekarang ini kan Pak Eboy canggih kalau alat ulun ambil sudah usahakan di mana-mana biar tahu ulun ada apa. Tes DNA itu penemunya non muslim. DNA itu penemunya non muslim. DNA itu kasus anak tertukar. Anak tertukar. Itu tes DNA.
Atau jadi kita terjadinya permasalahan, ini anakku lain, ini anakku. Nah, itu tes DNA itu. Kalau meneliti nasab seseorang turun-temurun sampai ke Rasulullah, tidak bisa tes DNA. Simple darah Rasulullah apa? Ada yang tahu di sini? Darah Rasulullah golongannya apa? Bagaimana tolak ukur tes DNA juriat Rasulullah itu harus tes DNA? Ngomong di depan dokter nih, gimana caranya tolak ukur tes DNA itu? Orang berkeluarga aja Pak gue, abahnya O, mamanya B, anaknya AB. Anak siapa AB ini? Golongan darah aja kada sama. Ayo yang hadir-hadir, bisa nggak terjadi? Abahnya O, mamanya B, anaknya AB. Bingung gue. Golongan darah aja Bapak Ibu berbeda. DNA itu ilmu modern. Kalau ke agama yang muncul bukan DNA. Contoh, ini supaya Islam ini yang paling unggul. Inna dina indallahil Islam. Di utak kita deh Bapak Ibu, yang unggul itu Islam, bukan DNA. Orang tuh Pak Ibu nikah, Pak Haji Adenan, beliau pernah jadi pengurus sukarelawan. Jadi untuk, wah ini kan ada MPL sudah lah. Nah, waktu masa jadi pengurus, orang jadi saksi nikah, Sidin mau nikah Haji Adenan tuh. Yang saksi seikungnya ada juga guru siapa waktu itu, keluarga mempelai. Dinikahkan oleh Pak Haji Adenan, dia pas saksi, sok berdua. Besoknya anak tuh lahir, mantap juga, anak lahir. Nah, berarti waktu dinikahkan tuh sudah diisi lah. Oh mak, ya udah. Baanuan kami lawan Bapak Haji Adenan ada seribuan. Nah, guru din kayak apa? Kita yang penting guru yang sudah menikahkan. Masalah itu masalah urusannya sama dia. Lahir Pak Ibu. Kayak apa guru ceritanya? Aku nggak tapi menggadui lagi kayak pacar pengantinannya ada usah menggadui apa itu. Nah, lahir gitu anak. Secara agama, anak itu bin ibunya. Secara agama. Karena diproduk sebelum halal pernikahan. Binnya bin ibunya. Anak itu ketemu waris. Ada jadi ahli waris. Itu anak. Perempuan lagi anaknya, walinya wali hakim. Siapa wali hakim? Kepala kantor KUA, bukan tuan guru. Hati-hati jadi tuan guru nih. Ulun berapa kali disuruh buannya jadi wali hakim. Ada ulun main pengurus. Kalau wali hakim itu ke kantor. Nah ini selesai. Tes DNA anak siapa? Tes DNA tuh anak siapa tuh? Kalau tes DNA anak siapa? Anak abahnya. Karena abahnya nama nabung. Nah, agama yang mengatur tes DNA tetap itu bin bapaknya yang mengerjakannya, yang mengerjainya sebelum halal. Kalau tes DNA jadi tolak ukur keturunan seseorang, banyak benar di dunia ini anak-anak di luar nikah ada sesuai menurut ajaran agama, maka penghancuran ahli waris,
penghancuran wali hakim, penghancuran yaitu wali nikah dari seberkas DNA. DNA itu namanya uang manusia. Kasusnya arah kepada bayi tertukar atau pengakuan ini anakku lain, ini anakku tes DNA. Nah itu baik-baik. Otak kita nih keluarga agama yang dominan. Ilmu pengetahuan bagaimanapun canggihnya dan alat apapun canggihnya bisa error Al-Quran dan hadis, tidak bisa error. Lemah DNA itu kalau mengarah kepada nasab seseorang. Tapi guru itu guru agama juga, guru yang ngomong seperti itu. Aja guru tadi Islam kan bisa dihancurkan oleh orang Islam itu sendiri. Dua lagi Bapak Ibu, maaf, ini perempuan meninggal dunia suaminya atau dicerai oleh suaminya, ada namanya iddah. Nah iddah lagi, ini dengan alat canggih, dengan hukum Islam. Gimana ini kalau kita bentur-benturkan? Perempuan yang meninggal suaminya iddahnya 4 bulan 10 hari. Perempuan yang dicerai oleh suaminya iddahnya 3 bulan 10 hari. Kenapa maka berbeda? Karena kasusnya berbeda. 3 bulan 10 hari iddah tolak, 4 bulan 10 hari iddah wafat, 1 bulannya masih berkabung. Kenapa maka ada 3 bulan 10 hari? Ibu-ibu perempuan tuh kalau dia keluar darah setiap bulan dan itu adalah darah haid positif, perempuan itu tidak hamil. Kalau perempuan itu hamil nggak haid lagi. Belum tanya kepada ibu-ibu yang di belakang, bujur Bu. Bapak-bapak beliau yang tidak haid, Allah yang mengatur. Kalau perempuan itu baik hamil, lalu ada keluar darah, hati-hati tuh, bisa keguguran tuh. Ada atau darah apa itu ke dokter urusannya. Kenapa maka 3 bulan? Iya jalan 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau bulan pertama ada keluar darah, bulan kedua ada keluar darah, bulan ketiga ada keluar darah, bisa aja perempuan tuh hamil. Tolak ukurnya haid kan dia, karena perempuan hamil nggak mau haid lagi, nggak haid lagi dia. Kemana darah haid? Dalam ilmu biologi, bayi itu dia makan melewati plasenta dan dia itu darah tadi dijadikan Allah makanan. Anak bersumbung-sumbung lahir, ada nasi goreng bang yang dimakan dalam perut. Nah itu plasenta, dulu belajar ilmu biologi. Nah kemudian Bapak Ibu yang berhubungan, ada masa iddah jeda. Apabila perempuan itu dicerai suaminya, tapi dia keluar darah haid. Nah itu keluar darah haid, berarti menunggu bulan berikutnya haid, bulan ketiga haid, sampai 4 bulan, 1 bulan lagi positif sudah perempuan yang gak hamil, tambah lagi 10 hari, habis masa iddah, boleh perempuan itu bersuami kembali. Sekarang nih Bapak Ibu ada alat canggih. Apakah masa iddah ini tidak berlaku? Nah, ayo yang hadir. Sekarang ada alat canggih di OSD selesai. Berlakukah 4 bulan 10 hari kalau suaminya wafat? Apakah berlaku 3 bulan 10 hari kalau suaminya mencerai? Alat canggih membuktikan bahwa perempuan ini nggak hamil, kan gitu tuh. Dia dicerai oleh suaminya, dia ditinggalkan wafat oleh suaminya. Masa iddah 3 bulan 10 hari kalau cerai, 4 bulan 10 hari kalau wafat. Lalu ada alat canggih, dia ke dokter kandungan misalnya di OSG, Mbak positif nggak hamil? Baru sebulan setelah suami wafat.
dia berperiksa positif enggak hamil, barang atau rahimnya kosong dari janin. Pertanyaan, hasil OSG itu kan mengalahkan masa iddah atau tetap lanjutkan masa iddah? OSG itu hanya memperkuat bahwa memang aku positif enggak hamil, tinggal menunggu sisa beberapa bulan lagi kalau ingin merajut kembali berumah tangga dengan laki-laki yang lain. Pertanyaan, hasil OSG kan yang dimenangkan atau menyelesaikan masa iddah yang dimenangkan? Nah, agama itu hebatnya agama. Allah pemilik agama, Allah yang mengatur. Kenapa maksudnya seperti itu? Nah, ulun awak ini bukan ulun bukan ahli kesehatan, tapi ulun mempelajari rahasia kesehatan menurut Rasulullah. Kalau sudah perempuan itu diperiksa, oh hasil OSG positif enggak hamil, dia tidak boleh nikah, habiskan masa hidup dulu. Kenapa maka harus 3 bulan 10 hari? Kenapa maka harus 4 bulan 10 hari? Yaitu masa ditinggalkan wafat suami. Alasan agama kita bara'atul rahim, pembersihan rahim serta pengistirahatan alat reproduksi disterilkan dulu, karena suhu sperma laki-laki yang terdahulu dengan suhu sperma laki-laki yang baru beda-beda. Ada percaya? Cium situ. Allah Maha mengatur supaya rahim itu sehat. Masya Allah. Bahasa orang haid itu mulai mengeluarkan darah kotor. Makanya pian-pian ibu-ibu, kalau bulan puasa jangan mengonsumsi obat penahan haid, rentan penyakit kanker darah, kata dokter Mukhlis almarhum. Ingatlah dokter Mukhlis almarhum. Sini kan ahli perempuan luar biasa. Darah, kalau sudah kanker darah berat banget, cuci darah itu selesai, namanya itu solusinya. Kenapa itu terjadi? Pertama, perempuan itu tidak memperhatikan masalah darah itu. Ada yang sebulanan darah mulai keluar, ada mau haid itu sebulanan. Ulun haid sebulanan, ada mau. Tapi alhamdulillah laki ulun gure anu Jepangnya ridho aja bang gure ulun haid sebulanan. Karena kalau kalian ngomong sama suami haid sebulanan, mandustainya gure. Ambok macam-macam yang ini mentang laki-laki ini polos. Haid itu paling panjang 15 hari. Apabila ada keluar darah 15 hari lebih, itu darah penyakit. Kebiasaan haid hanya seminggu, luar pada seminggu darah penyakit juga. Harus konsultasi ke dokter. Jangan berdalih ulun adanya haid, ya kah? Inna Allah ma'as sabirin. Bapak Ibu, itu baik, nggak bisa diganggu-ganggu hukum Islam. Nah, kemudian Bapak Ibu lagi, ini penting terakhir dulu, nih syiarnya. Ada Pak Ibu orang, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, datang ke masjid, sakarnya pakai kaset. Begitu mati husnul khatimah siapa? Nah kasetnya sih, nah mulai. Orang takutan tuh kena pakai kaset yang kayak azan kena kaset, amatnya baru kaum. Nah nggak bisa, manusia sudah mulai penghancuran. Maka Bapak Ibu yang perlu muliakan, dan seterusnya lagi, walam yazal mujtahidan fima yu'akkiduhu, dan selalu bersungguh-sungguh memahami Islam sebagaimana Rasulullah bersabda, al-Islam la yataba'az zaman.
Islam itu bukan menyesuaikan zaman. Walau yaqutu zaman, Islam itu bukan agama ketinggalan zaman. Walakin al-Islam mayurai taqaddum zaman, tapi Islam itu agama menyelamatkan zaman. Kalau kita hendak selamat di zaman apapun, pegang erat-erat agama Islam. Nah itu, jangan Islam kan ini kan Islam Nusantara, Islam menyesuaikan Nusantara. Nah ini Islam Pancasila, Islam menyesuaikan ideologi Pancasila. Itu bisa baik. Islam ya Islam, Nusantara ya Nusantara, Pancasila ya Pancasila. Jangan dibenturkan. Pian ada masalah dengan pemahaman agama pian, juga pian ada masalah dengan ideologi negara pian, negara kita semua. Nah itu yang terjadi di zaman kita. Insya Allah kita sambung kembali. Wali ahlihi muhtarimat. Insya Allah. Mudah sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Ya Allah, astagfirullah, mustaqim. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib, ya hadir la ya ghib, tawassalna ilaika bil habib. تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين غريب. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله